Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emre Alfarizi dengan NIM 0801 2824 29036. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan coding di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari Matematika angkatan 2024 di kelas L2 atau kelas genap. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kodingasi plus plus untuk menentukan dari FPB dari nilai FEB dari secara rekursif. Nah, jadi di sini kita akan pertama itu kita seperti biasa menggunakan inputnya itu ya input iStream, input pada umumnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan using namespace std. Ini kan pada umumnya, jadi dia enggak selalu menggunakan std untuk di tiap variabelnya. Nah, di sini kan kita kan menggunakan dua integer atau dua header atau dua fungsi function. Jadi kita pertama itu menggunakan integer main terlebih dahulu, integer main. Karena kita akan mencari data yang bakal kita inputin di fungsi main atau fungsi utama. Nah, di sini saya menggunakan kan untuk FVB itu kan perlu dua angka dua angka lah anggap ya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menentukan. Oke, kita lanjutin. Oke, kita lanjutin. Jadi untuknya itu yang pertama itu kita akan menggunakan dua variabel. Jadi integer x dan y yang kita gunakan. Nah, Nah, kayak gitu kita akan menginput nilai data nilai dari X sama Y-nya atau angka nilainya itu. Nah, ini kita masukkan nilai sama si in X. Nah, si out lagi masukkan nilai kedua T, si in Y. Nah, selanjutnya jika kita sudah menginput dua data ini, kita akan masukkan lagi nilai hasil ini. Jadi hasil ini integer hasil itu sama dengan FPB dari X, Y. X, Y. Nah, di sini itu kita untuk memasukkan datanya itu ke fungsi FPB yang ini. Jadi, selanjutnya, nah karena kita sudah masukkan ini, jadi kita perlu menentukan dari nilai FPB-nya. Jadi kita masukkan FPB dari data yang pertama dan ini Y, data yang kedua adalah adalah kita masukkan jadi nilainya itu di hasil hasil ini inline biar dia turut ke bawah selanjutnya gitu. Nah, sayangnya itu kita bisa menggunakan return all biar dia selesai. Nah, karena kita sudah bisa membuat yang rekursif atau fungsi FPB-nya, karena kita sudah memiliki ini, jadi kita bisa langsung masukin integer dari FPB. Kita bisa masukin A, B atau apapun itu. A, B. Nah, jadi dia akan masuk yang X ini akan masuk ke A, yang Y ini akan masuk ke B. Jadi kita masukin. Nah, selanjutnya itu kita bisa bikin jika atau if B itu sama dengan nol, jika iya, dia akan mencetak dia akan mencetak nilai A-nya karena jika B-nya nol, itu bakal otomatis nilai A-nya itu sebagai FBB-nya A. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi jika tidak dia akan mencetak FPB-nya itu dari B, A modulo B, titik koma, dan selesai. Jadi kita tinggal bikin.
Oh iya, jangan lupa di sini kita tambah integer dan di sini juga kita tambah integer. Nah, karena dia perlu untuk membaca datanya tersebut. Oh ya, di sini jangan lupa tambah titik koma untuk di bagian return. Nah, jadi kita masukkan nilai pertama itu misalnya nih 8, 5. FPB-nya yang pertama 5 dan yang kedua yang FPB dari 8 dan 5 itu adalah 1 karena dia kan tidak punya yang sama kan. Di enter. Dan untuk bagian vouchernya seperti ini. Yang pertama itu fungsi mainnya itu start, untuk bagian inputnya itu x, dan y, hasilnya FPB x y. Dan kita akan mencetak X dan y lagi. Sini itu bukan X dan y saja, tapi juga hasil. Nah, dan ini adalah 0 dan n, dan bagian untuk fungsi function FPB-nya itu seperti ini, kan menggunakan recursive. Nah, hanya untuk bagian pseudocode seperti ini, untuk fungsi mainnya seperti ini, dan fungsi yang FPB itu dikotakin. Karena dia bukan termasuk dalam fungsi main. Dan untuk deskripsi program seperti ini mulai dari variabel, seperti biasa. Nah, dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.